Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah eh, buku, di mana buku ini diperuntukkan khusus untuk orang yang memiliki ketertarikan terhadap sebuah profesi, kepada suatu profesi di mana profesi ini berkaitan dengan profesi anti kecurangan, ya. Atau ini juga bisa dipakai untuk auditor secara umum, ya. Jadi tidak hanya terbatas kepada akuntan publik, tetapi kepada siapapun yang eh, memiliki minat terhadap profesi yang berkaitan dengan profesi pemeriksaan atau pemeriksaan audit pada umumnya. Kita bahas buku ini sebenarnya merupakan sebuah buku yang diterbitkan oleh Certified Fraud Examiner, ya, yaitu buku yang cukup tebal, ya, di mana buku ini berjudul Fraud Examiner, dan mungkin pembahasannya dari buku ini kita akan membahas per sesi, ya, bahkan mungkin satu bagian atau satu subjudul itu terdiri dari beberapa sesi karena memang pembahasannya yang begitu banyak. Oke, kita terlebih dahulu membahas terkait dengan kerangka buku ini secara keseluruhan atau bagian-bagian dari buku keseluruhan, supaya kita memiliki pemahaman yang cukup terhadap buku ini secara komprehensif, ya, secara menyeluruh apa saja yang menjadi pokok pembahasan di dalam buku ini. Sehingga diharapkan sebetulnya kalau kita sudah mengakhiri pembahasan buku ini dan memahami pembahasan dari buku ini, diharapkan orang tersebut memiliki kemampuan sebagai fraud examiner, ya, walaupun tanpa sertifikat. Tentunya kalau ingin bersertifikasi secara resmi harus mengikuti ujian CFE testnya, ya. Oke, kita lihat terlebih dahulu bagian-bagian dari buku ini secara menyeluruh sebelum kita membahas kepada subbagian yang lebih detail, ya. Yang pertama di bagian buku ini terdiri dari empat bagian, ya, empat pokok pembahasan, ya. Empat pokok pembahasan di mana satu bagiannya itu terdiri dari beberapa sub pembahasan. Cakupan di dalam buku ini terkait dengan bagian-bagiannya itu meliputi 4 bagian. Jadi ada 4 bagian di sini. Yang pertama di bagian pertama di sini adalah transaksi keuangan dan skema kecurangan. Ini sebuah pengantar, yaitu, ya, untuk menuju kepada tahapan-tahapan berikutnya atau bagian-bagian berikutnya dari buku ini. Jadi ini adalah fondasi bagi kita untuk memahami fondasi tersebut. Di dalam bagian 1, di sini pokok pembahasannya adalah, walaupun ini tidak mencerminkan subjudulnya, hanya saja di sini kita melihat aspek-aspek yang perlu kita perhatikan sebagai pondasi dari bagian pertama, yaitu terkait dengan transaksi keuangan dan skema kecurangan. Di dalam pembahasan di bagian 1 ini menjelaskan banyaknya skema, artinya berbagai skema kecurangan. Yang kedua terkait dengan red flag-nya atau tanda-tanda bahaya
terjadinya suatu kecurangan potensial, ya. Dan mekanisme untuk mencegah dan mendeteksinya. Sebetulnya pokoknya itu adalah di dalam kecurangan itu bagaimana kecurangan itu dapat dicegah semaksimal mungkin, ya. Bagian ini memberikan informasi tentang konsep dasar akuntansi. Dua dari pokok pembahasan di dalam apa namanya bagian ini adalah berbicara tentang konsep konsep akuntansi dan kecurangan-kecurangan terkait dengan pelaporan keuangan. Nanti kita akan menjelaskan secara lebih detail masing-masing bagian di bagian pertama. Di bagian kedua ini berfokus kepada hukum, ya, pada undang-undang dan prinsip-prinsip hukum umum yang terkait dengan tuntutan pada pelaku kecurangan, ya, atau predators gitu, ya. Atau fraudster melalui sistem pidana atau perdata. Nanti ada pemilahannya apakah ini masuk dalam hukum pidana atau tindakan pidana atau ini juga masuk dalam apa namanya perdata. Jadi nanti kita akan pilah. Sebetulnya di sini nanti kita bisa lihat dari sisi fakta hukumnya nanti seperti apa. Ini yang akan kita apa namanya lakukan pemilahan. Serta kendala hukum yang mungkin Anda temui saat melakukan suatu penyelidikan. Ya, ini bagian hukumnya. Ini nanti mungkin pembahasannya karena di sini pembahasannya di fraud di buku ini yang terkait dengan hukum ini merupakan pembahasan terkait dengan tindak pidana yang secara umum, ya, secara umum ada. Namun demikian kita akan masukkan beberapa bagian yang terkait dengan tindak pidana yang berlaku di Indonesia, ya. Bisa kita kategorikan juga apakah ini tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Juga kita akan lakukan seri-seri dari berikutnya, ya, terkait dengan berikutnya, seri-seri berikutnya, pembahasan berikutnya. Di bagian ketiga, kita akan membicarakan masalah investigasi, yaitu suatu alat atau teknik dasar yang diperlukan untuk mengumpulkan informasi dan bukti ketika melakukan suatu pemeriksaan kecurangan. Jadi di sini adalah toolsnya terkait dengan investigasi, mengidentifikasi, ya, bahkan sampai kepada bagaimana cara membuat suatu laporan investigasi. Nah, pembahasan terkait dengan hal semacam itu kita akan bahas secara detail, ya, mengenai mungkin semacam laporan temuan atau bisa juga merupakan legal opinion, ya, legal opinion. Kalau tinjauannya dari sisi legal opinion, tapi kalau juga tinjauannya dari temuan audit sebagai suatu laporan yang dihasilkan dari sisi proses investigasi non legal, ya, di luar legal. Artinya temuan-temuan berdasarkan keterangan ahli yang diperoleh selama proses investigasi. Di bagian 4 kita akan membahas mengenai mencoba melakukan suatu eksplorasi mengapa orang melakukan kecurangan, ya, dan
apa yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. Di sini topik keempat adalah berkaitan dengan pencegahan kecurangan, ya, atau sifatnya adalah prevensi. Jadi kalau misalkan poin kalau sudah masuk di poin ketiga sebetulnya ya, poin 2 dan poin 3 itu adalah sudah kita lakukan proses investigasinya, ya. Berarti ada suatu eh, apa namanya predikasi yang disandarkan pada bagian 2-nya nanti, ya. Adanya suatu predikasi atau di sisi ada fakta hukum yang disandarkan kepada normanya nanti. Seperti itu. Namun di bagian 4 sebetulnya masuk dalam bagaimana kecurangan itu seminimal mungkin dapat dicegah, semaksimal mungkin dapat dicegah, atau potensi resiko daripada kecurangan itu bisa diminimalisasi, bisa ditekan serendah mungkin. Kalau untuk menghilangkan kan sesuatu yang eh, tidak bisa serta-merta gitu ya, hilang gitu kan. Kita tidak mungkin menghilangkan sama sekali adanya kecurangan, ya. Tapi bagaimana kecurangan itu tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap apa namanya terhadap suatu perusahaan kalau itu entitas atau tidak merugikan pihak lain. Oke, itu ada 4 kelompok bagian yang akan menjadi perhatian kita, dan ini suatu kajian, suatu sesi yang menurut pandangan saya akan sangat panjang, akan sangat panjang pembahasannya. Karena kita akan bergerak mulai dari A sampai dengan Z dan mungkin nanti akan pembahasan-pembahasan tambahan terkait dengan referensi yang lainnya. Kalau yang dari sini adalah sebetulnya referensi yang diberikan oleh ACFE sendiri, Association of Certified Fraud Examiner, ya, ACFE. Ya. Oke, kita akan membahas di bagian yang pertama, transaksi dan skema kecurangan. Ya, di bagian pertama. Di sesi satunya adalah apa namanya? Berkaitan dengan pengenalan terlebih dahulu. Oke. Oke. Di dalam bab ini terkait dengan skema, ya, skema transaksi dan skema kecurangan, saya mencoba membaginya itu menjadi 3 kelompok, ya, 3 bagian. Ini bukan merupakan bagian yang semestinya, namun ini merupakan bagian hanya untuk memudahkan saja, ya. Karena ada sekitar 14, maka kita kelompokkan menjadi 3 bagian. Di bagian pertama, introduction, pengenalan. Ya, ini kita akan mencoba memberikan suatu hal-hal yang mendasar di dalam skema transaksi maupun skema kecurangan. Yang kedua adalah accounting konsep. Ketiga, kita akan membicarakan tanggung jawab. Ya, ada tanggung jawab manajemen, tanggung jawab auditor, dan juga tanggung jawab fraud examiner. Dan juga hal-hal pokok yang menjadi aktivitasnya. Nanti kita akan bahas hal tersebut, ya. Lalu keempat adalah financial statement fraud. Ini salah satu bentuk kecurangan yang pada level biasanya dilakukan oleh pada level manajemen, ya, pada level manajemen. Lalu yang kelima adalah terkait dengan pengeluaran modal, ya, pembiayaan atas pengeluaran modal. Yang keenam adalah misappropriation asset yang
terkait secara khusus terkait dengan penerimaan kas, ya, penghilangan aset, ya, penghilangan aset terkait dengan cash receipt. Jadi hilangnya uang yang seharusnya diterima. Lalu misappropriation terkait dengan pengeluarannya, kecurangan di bidang pengeluarannya. Yang kedelapan adalah yang terkait dengan persediaan maupun aset lainnya. Yang kesembilan berkaitan dengan suap dan korupsi, ya. Yang kesepuluh terkait dengan theft of intellectual property, ini aset tidak berwujud, ya, pencurian aset tidak berwujud. Lalu yang ke-11 adalah terkait dengan check and credit card, ya, fraud and investment, dan healthcare. Ini merupakan industri yang khusus nanti, ya, specific industries, ya, terkait dengan financial institution fraud, check and credit card. Ini kita kategorikan sebagai atau kita kelompokkan dalam specific industries atau specific scope, ya, discussion. Oke. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan introduction, pengenalan dari apa namanya, di bagian yang pertama, introduction. Pengenalan. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, biasanya kita memang selalu membicarakan tentang etimologi maupun terminologi. Ya, kita masuk langsung kepada terminologi untuk memberikan pengertian, untuk memberikan pemahaman apa yang dimaksud dengan fraud examination, ya, atau pengujian kecurangan atau pemeriksaan kecurangan, ya. Fraud examination, terminologinya adalah seperti itu, ya. Fraud examination, karena kita mendasarkan kepada apa namanya, fraud examiner manual yang merupakan panduan dari profesi fraud examiner, maka kita mengikuti saja terlebih dahulu apa yang menjadi terminologi dari fraud examination yang didasarkan kepada pengertian yang diberikan oleh apa namanya, asosiasi. Fraud examination adalah metodologi, berarti cara, ya, cara untuk menyelesaikan tuduhan fraud. Adanya tuduhan fraud, ya, allegation, ya, allegation of fraud. Dari awal hingga disposisi, ya, sampai dengan akhirnya. Mungkin disposisinya bisa, yuk, secara umum nanti masuk ke dalam litigasi, gitu, ya. Bisa saja masuk ke dalam non litigasi, tetapi kita acu sebetulnya ini masuk dalam disposisinya, masuk dalam litigasi. Lebih khusus fraud atau fraud examination melibatkan memperoleh bukti. Bagaimana bukti itu diperoleh? Tentunya kita akan menggunakan alat, ya, atau mengambil suatu pernyataan, ya, lalu menulis laporan. Berarti ada bisa terkait dengan, setidak-tidaknya kita bisa membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana memperoleh bukti. Lalu yang kedua, bagaimana menulis laporan. Yang ketiga adalah bagaimana memberikan kesaksian
Nah, proses pemberian kesaksian bisa tertulis, bisa kesaksian lisan di depan eh, pengadilan. Kalau itu masuk dalam eh, litigasi, ya. Berarti bersaksi untuk temuan dan membantu dalam eh, deteksi pencegahan. Ya, bisa. Nah, setelah adanya suatu temuan, maka bisa kita membantu bagaimana caranya untuk mendeteksi atau melakukan pencegahan fraud agar itu tidak terjadi. Kalau apa namanya sampai ke sana, konsekuensinya seperti apa? Berarti luas ya, tidak hanya sampai pada apa namanya kesaksian di muka pengadilan. Ya, berarti ya, kalau penugasannya sampai pada apa namanya deteksi atau kan pencegahan kecurangan, berarti skopnya akan menjadi lebih luas lagi. Oke, berikutnya dari definisi atau dari sisi pengartian dari fraud examination, apa yang dilakukan oleh fraud examiner, maka kita bisa mengelompokkan ke dalam 3 bagian tersebut. Ya, bisa kita kelompokkan menjadi 4 ya, terkait dengan eh, apa namanya proses pendeteksian dan pencegahan kecurangan sebagai bagian tersendiri dari pekerjaan dari seorang fraud examiner. Jadi seperti yang kita gambarkan di dalam pengertian atau pengartian dari fraud examination tadi, bisa kita simpulkan kita akan memperoleh 3 kunci atau 4 kunci dari pengertian tersebut, dari terma tersebut ya. Yang pertama adalah obtain evidence, memperoleh bukti. Yang kedua adalah writing report. Yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh testifying to findings. Ya. Nanti dalam proses investigasi seperti apa gitu kan. Kalau kita diminta untuk melakukan investigasi seperti apa kalau misalkan sampai kepada pengadilan ya 3 ini yang bisa kita lakukan ya. Tetapi kalau perusahaan menginginkan lebih ya karena kita mengetahui memang misalkan tujuannya adalah tidak semata-mata untuk menuntut seseorang yang melakukan kecurangan, tetapi mencegah kondisi peristiwa maupun keadaan tersebut terulang. Ya, bagaimana proses pencegahannya atau bagaimana proses pendeteksiannya? Karena penugasan berkaitan dengan investigasi maupun penugasan terkait dengan kecurangan ini bukan merupakan suatu penugasan yang sifatnya recurring, tetapi penugasannya lebih kepada non-recurring, yang jika terdapat suatu peristiwa itu, maka apa namanya penugasan itu diberikan, terutama kepada pihak eksternal ya. Lain halnya dengan misalkan proses yang dilakukan oleh internal audit, yang memang internal audit itu sebetulnya lebih berfokus kepada tadi ya terkait dengan proses pendeteksian dan mencegah terulangnya jika terjadi suatu kerugian untuk meminimalisir adanya kebocoran begitu ya. Tetapi kalau berkaitan dengan fraud ini biasanya yang pada akhirnya adalah berakhir di
muka pengadilan. Oke, kita akan membahas satu persatu berkaitan dengan ini karena ini adalah materi dasar, materi pemahaman pokok sebagai pondasi kita untuk memberikan suatu pemahaman kita kepada sesi-sesi yang lebih detail di sesi-sesi berikutnya. Oke. Yang pertama adalah obtain evidence. Obtain evidence ini memperoleh bukti. Biasanya berupa dokumen, bukti dokumen, atau keterangan saksi. Ya. Oleh karena itu, fraud examiner harus mengetahui cara memperoleh bukti yang benar dan sah. Jadi dalam proses pemeriksaan berkaitan dengan fraud, ini juga harus diperhatikan bagaimana seorang fraud examiner memperoleh bukti secara benar dan secara sah, ya. Serta cara melakukan wawancara terhadap saksi dan pihak terkait, ya. Saksi dan pihak yang memiliki informasi terkait dengan peristiwa tersebut, ya. Saksi itu biasanya meliputi 3 kelompok, ya, 3 bagian. Bisa kita peroleh dari saksi yang pertama adalah seseorang yang memang tidak terlibat dalam tindak kecurangan tersebut, tindak pidana tersebut. Tetapi orang ini mengetahui, dia melihat, tapi dia tidak melakukannya. Ya, melihat, mendengar. Nah, berikutnya adalah pelakunya tentunya. Kita bisa mintakan kepada mereka, ya, hal-hal fakta yang terjadi sesungguhnya menurut pelaku, kalau itu memungkinkan. Yang kedua, saksi ini bisa dari saksi ahli, ya, dan pihak yang terkait. Pihak yang terkait adalah pihak yang secara tidak langsung, ya, mendengar, melihat, ya, sesuatu yang berkaitan dengan terduga. Lalu berikutnya adalah writing report, penulisan laporan. Setelah mendapatkan bukti, pemeriksa fraud bertanggung jawab menulis secara jelas. Tentunya proses daripada pemerolehan bukti kita susun skemanya. Kita susun alurnya. Kita susun kronologis dari peristiwa berdasarkan fakta yang ada. Fakta-fakta hukum yang ada. Kita susun akurat, presisi, ya, dan tidak memihak, yang mencerminkan hasil pemeriksaan fraud. Lalu laporan ini pada akhirnya dapat digunakan oleh manajemen, pengacara, jaksa,
dan lainnya untuk menentukan fakta. Dari hasil laporan tersebut kita dapat dipergunakan oleh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung terhadap penugasan audit tersebut. Penugasan pemeriksaan fraud tersebut. Lalu berikutnya adalah apabila telah selesai, bukti dikumpulkan, laporan tertulis sudah dibuat, pemeriksa fraud bisa saja dipanggil untuk bersaksi di pengadilan. Ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan temuannya. Lalu pemeriksaan fraud memberikan kesaksian yang jujur dalam hal-hal yang relevan, ya, secara jelas dan ringkas. Hal-hal yang relevan dengan apa yang dilakukan oleh pemeriksa fraud. Oke, itu yang pokok-pokok yang dilakukan. Tadi kita sudah sebetulnya ada membahas tentang satu bagian yang tidak dalam pembahasan kali ini, yaitu berkaitan dengan pencegahan, pendeteksian dan pencegahan daripada fraud tersebut. Ya, nanti kita akan melakukan pembahasan, tentunya kita akan melakukan pembahasan berkaitan dengan itu yang lebih mendalam pada sesi di bagian 4 dari buku Fraud Examiner Manual ini. Oke, kita akan membahas berkaitan dengan perbedaan antara auditing, ya, istilah yang digunakan adalah auditing dan fraud examination. Ya. Dalam frasa auditing ini sebetulnya frasa yang sangat melekat dalam bidang akuntansi dan audit. Ini melekat pada audit atas laporan keuangan atau diistilahkan dalam audit umum. Audit umum adalah audit atas laporan keuangan historis. Jadi penggunaan audit itu secara khusus itu ditujukan untuk audit atas laporan keuangan historis atau pemeriksaan atas laporan keuangan historis itu disebut sebagai auditing. Ya, tidak dipergunakan untuk istilah yang selain daripada itu. Karena di dalam akuntan publik sebetulnya ada beberapa jenis pemeriksaan. Ya, seperti contohnya pemeriksaan atas laporan keuangan historis itu dibagi menjadi 2. Ya kan? Yang pertama adalah audit itu sendiri, auditing. Ya. Yang kedua adalah review. Istilahnya review. Dan ini sama-sama objeknya adalah laporan keuangan historis yang sandarannya sebetulnya secara umum adalah sama. Hanya di dalam review ada beberapa prosedur, ada beberapa prosedur yang dikurangi. Tidak itu. Nah, sekarang kita ingin melakukan pembedaan antara auditing dengan fraud
examination. Di dalam auditing, kalau itu kita kaitkan dengan isunya timing, waktu dilakukannya suatu penugasan tersebut, maka auditing itu sifatnya adalah recurring, yaitu suatu penugasan yang dilakukan secara berkala, ya, dan itu berulang-ulang, biasanya dilakukan setiap tahun, ya, untuk memeriksa annual report, untuk memeriksa eh, laporan keuangan, ya, untuk memeriksa laporan keuangan, bukan annual report, ya. Yang sedangkan fraud examination itu tidak recurring, non recurring, ya. Itu tidak dilakukan secara berulang dan dilakukan hanya apabila ada predikasi yang cukup. Nah, di sini ada istilah predikasi. Apa itu predikasi? Ya, predikasi adalah suatu keadaan di mana seseorang atau anggaplah orang yang memiliki keahlian tertentu atau orang yang memiliki kebijaksanaan bahwasanya fraud atau kecurangan itu telah sedang terjadi. Jadi predikasi itu adalah sebetulnya adalah tahapan awal dalam proses pemeriksaan. Tahapan awal. Nah, predikasi. Jadinya sebetulnya sudah ada keyakinan. Adanya suatu keyakinan bahwasanya ada unsur tindak pidana kecurangan atau adanya unsur tindak kecurangan yang dilakukan oleh seseorang. Ya, itu yang dimaksud dengan predikasi. Predikasi adanya suatu keyakinan bahwasanya yang namanya kecurangan itu telah sedang terjadi. Ya. Tapi kalau di kita memang masih sebatas dalam ranah penyelidikan, itu masih masuk dalam klasifikasi seseorang tersebut dengan menggunakan frasa patut diduga. Ya, patut diduga adalah sebelum proses penyidikan atau sebelum melekat kepada orang tersebut disebut sebagai tersangka. Sebelum melekat, ya, maka patut diduga. Oke, yang kedua adalah ruang lingkup. Ruang lingkup audit itu sifatnya adalah general, makanya kita sebut sebagai general audit, ya, sebagai general audit. Sedangkan umumnya terhadap pemeriksaan laporan keuangan, ruang lingkupnya adalah laporan keuangan secara keseluruhan. Apa yang tercatat di dalam laporan keuangan itulah yang menjadi objek pemeriksaan. Sedangkan kalau fraud examination itu merujuk kepada suatu hal yang sifatnya khusus atas tuduhan tertentu. Misalkan diasumsikan, dipersepsikan oleh manajemen bahwasanya bagian pembelian telah melakukan kecurangan, ya. Ada suatu indikasi kecurangan di dalam bagian pembelian, maka pokok yang akan diperiksa adalah spesifik terhadap hal-hal apa saja yang dilakukan oleh bagian pembelian, aktivitasnya apa, gitu ya, aktivitasnya apa, dan di mana potensi-potensi kecurangan itu terjadi,
gitu ya. Hanya sebatas kepada bagian pembelian. Kalau misalkan di dalam suatu entitas perusahaan. Lalu yang ketiga adalah objektif, sasarannya. Sasarannya audit atas laporan keuangan itu untuk menyatakan suatu opini terhadap laporan keuangan. Menyatakan opini ini adalah suatu bentuk pernyataan terhadap kualitas suatu informasi. Terhadap suatu informasi bahwasanya informasi tersebut telah memenuhi standar tertentu. Ya. Lalu di dalam fraud examination itu mengacu kepada adanya suatu suatu pertanyaan, apakah kecurangan itu terjadi atau tidak? Dan siapa yang bertanggung jawab atas kecurangan itu? Jadi di sini adalah untuk menentukan siapa yang bersalah. Untuk menentukan siapa yang bersalah. Oke, berikutnya perbedaan auditing dengan fraud examination. Lalu secara hubungan bagaimana relationship-nya? Di dalam auditing adalah non-adversarial. Proses audit biasanya tidak bersifat permusuhan. Karena adalah sifat ini dilakukan timingnya kan dilakukan secara recurring ya. Jadi lebih kepada satu hal yang sifatnya rutinitas. Sedangkan adversarial itu adanya suatu sifat bermusuhan, adversarial. Karena menentukan pihak yang bertanggung jawab dan pihak yang bersalah. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kecurangan yang telah dan sedang terjadi ini. Dari aspek metodologinya, bagaimana? Caranya bagaimana? Cara untuk anti fraud atau audit tekniknya bagaimana untuk menyatakan suatu opini. Ya. Caranya adalah kalau diaudit dilakukan terutama dengan pemeriksaan data keuangan. Pemeriksaan keuangan. Urutannya adalah laporan keuangan tentunya. Ya. Fraud examination teknik itu pertama tidak selalu bersumber dari laporan keuangan. Tidak selalu bersumber dari laporan keuangan. Ya. Ada 3 hal yang harus diperhatikan di sini berkaitan dengan fraud examination teknik. Yang pertama adalah pemeriksaan dokumen. Yang kedua adalah review data luar, ya, seperti catatan publik, dan 3 adalah wawancara. Ya. Kalau yang audit teknik itu sumbernya adalah pasti dari laporan keuangan, karena memang untuk auditing itu lebih berfokus kepada perusahaan. Ya. Tetapi kalau untuk fraud examination teknik, ini kan yang diperiksa kan bukan laporan keuangannya, ya, bukan laporan keuangannya. Bisa saja bersumber dari laporan pembelian terlebih dahulu, seperti itu ya. Dokumen-dokumen seperti itu. Misalkan bersumber dari data permintaan barang, ya. Bisa bersumber dari permintaan barang kepada pihak eksternal, kepada suppliernya, bisa bersumber dari daftar misalkan terlebih dahulu terkait dengan permintaan material, permintaan barang dari entitas-entitas yang ada di dalam perusahaan itu terhadap bagian pembelian. Ya. Lalu presumption-nya bagaimana? Presumption, ya, di dalam audit adalah
Auditing adalah professional skepticism, ya, pendekatan skeptisme, ya, yang bersumber dari laporan keuangan. Sedangkan fraud examination adalah ya, mencoba untuk membuktikan, ya, berdasarkan bukti-bukti kecurangan, ya, yang dikumpulkan, apakah itu cukup mendukung bahwasanya kecurangan telah terjadi. Jadi lebih menekankan kepada buktinya, bahwa kecurangan telah terjadi atau tidak terjadi. Di dalam proses fraud examination bisa saja tidak terjadi kecurangan, walaupun secara tujuannya adalah untuk menentukan bahwasanya telah terjadi tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku kecurangan, oleh fraudsternya. Oke. Lalu perbedaan fraud examination dengan forensic accounting. Jadi ada fraud examination, ada forensic accounting. Yang pertama, akuntansi forensik adalah penggunaan keterampilan akuntansi profesional dalam hal-hal yang melibatkan litigasi perdata atau pidana potensial atau aktual. Ya, keterampilan akuntansi profesional. Ya, yang melibatkan litigasi perdata maupun pidana. Memang konsekuensi dari sisi akuntansi forensik itu tidak semata kepada hal yang berkaitan dengan pidana, tapi juga kemungkinan adalah keterkaitan dengan perdata. Nanti proses pemilahannya adalah apakah ini cukup mendukung cukup bukti, tapi buktinya itu ternyata didasarkan kepada suatu prestasi, bukan berdasarkan pada tindakan melanggar hukum. Ya, kalau prestasi itu litigasinya ke perdata. Kalau misalkan tindakan melanggar hukum itu ke pidana. Oke, perbedaan yang kedua adalah akuntansi forensik dan fraud examiner berbeda, tetapi memang berkaitan. Di sini kita lihat keterkaitannya ya, dari sisi koherensinya seperti apa. Pekerjaan akuntansi forensik dilakukan oleh akuntan. Nah, kalau akuntan forensik itu memang pekerjaannya dilakukan oleh akuntan. Ya, untuk mengantisipasi litigasi, untuk mengantisipasi adanya proses peradilan ya, dan dapat mencakup fraud. Bisa saja terkait dengan fraud, kecurangan, berarti itu terkait dengan tindak pidana. Bisa terkait dengan penilaian, kaitannya dengan valuasi ya. Bisa terkait dengan kebangkrutan, ini masalah kepailitan ya, kepailitan. Atau sejumlah jasa lainnya ya. Lalu fraud examination dapat dilakukan oleh akuntan dan bukan akuntan. Dan bukan akuntan. Jadi kalau misalkan seorang lawyer yang memiliki CFE, ya bisa saja, atau dari profesi apapun. Ya. Jadi ini tidak dibatasi kepada satu profesi tertentu. Ya. Yang paling penting adalah dia memiliki sertifikasi sebagai bentuk keahlian untuk melakukan suatu fraud examination, ya, pemeriksaan kecurangan, ya. Dan acuannya adalah hal-hal yang berkaitan dengan
anti fraud, ya kan? Lalu perbedaan yang ketiga, sebagian besar fraud examination melibatkan akuntansi forensik. Ini biasanya untuk melihat alurnya atau skemanya seperti apa, ya. Alur daripada suatu peristiwa keadaan yang memang itu berkaitan dengan hal transaksi keuangan, misalnya. Tetapi semua akuntansi forensik adalah fraud examination. Tidak semua ya, adalah fraud examination. Oke. Aksioma. Aksioma dalam fraud examination. Lalu aksioma ini adalah apa? Aksioma ini sebetulnya adalah suatu postulat, ya, atau suatu pernyataan yang kebenarannya dinilai tidak terbantahkan, atau kebenarannya diyakini memiliki kepastian. Ya. Jadi adalah merupakan suatu hal yang benar-benar benar. Benar-benar benar. Apa itu aksioma dalam fraud examination? Adalah yang pertama adalah fraud is hidden. Ada 3 ya. Di sini fraud is hidden, yaitu bahwasanya kecurangan itu bersifat tersembunyi. Ya. Bersifat tersembunyi, tidak ada ya orang melakukan fraud itu dengan bangganya melakukan fraud dalam prosesnya ya. Dalam prosesnya melakukan fraud itu ditunjukkan ya. Biasanya fraud itu adalah memang sesuatu hal yang tersembunyi, metafisik. Ya. Tersembunyi, bersifat meta ya. Bersifat meta. Metode untuk menyembunyikan fraud sangat banyak dan terkadang cerdik sehingga hampir semua orang, bahkan pemeriksa pun itu dapat dikecoh. Ya, seperti layaknya lah ya, ada suatu banyak temuan-temuan baru yang dilakukan oleh fraudster, yang hal itu berada di luar jangkauan dari fraud examiner-nya, ya, pemeriksa fraudnya. Dan fraud examiner ini harus selalu berdekatan dengan fraudsternya, tindakan yang dilakukan oleh fraudsternya. Dan satu langkah, fraudster itu selalu ada di depan, ya, daripada fraud examiner-nya, karena yang melakukan inovasi-inovasi itu adalah fraudster, ya. Dan fraud examiner ketika ada suatu tindakan tertentu dengan skema yang tidak diketahui sebelumnya, maka dia belajar untuk mendalami, mencoba untuk menelusuri ya keadaan atau kondisi atas peristiwa yang baru tersebut. Lalu yang kedua adalah reverse proof. Pemeriksaan fraud didekati dari 2 perspektif, ya, yaitu membuktikan bahwa telah terjadi suatu kecurangan, maka pembuktian harus mencakup upaya untuk membuktikan bahwa hal itu tidak terjadi. Kebalikannya juga benar. Dalam hal upaya untuk membuktikan fraud tidak terjadi, maka bukti juga harus berusaha untuk membuktikan hal itu terjadi.
Jadi ada dua perspektif di sini. Ya, perspektif yang pertama ya, untuk membuktikan bahwa telah terjadi suatu kecurangan, maka pembuktiannya harus mencakup upaya membuktikan bahwasanya hal itu tidak terjadi. Ya, reverse proof. Dan juga untuk membuktikan fraud itu tidak terjadi, maka kita harus membuktikan bahwasanya fraud itu telah terjadi. Ya, fraud itu telah terjadi. Kita lihat di sini. Ini di sisi reverse proof-nya. Lalu eksistensi fraud bagaimana? Fraud semata-mata merupakan ranah pengadilan dan juri. Ya. Pemeriksa tidak boleh menyatakan tentang bersalah atau tidaknya seseorang. Maka dari itu, proses di dalam penyelidikan maupun penyidikan ini masih dalam proses penggunaan frasa kata yang digunakannya adalah patut diduga dan tersangka. Ya. Patut diduga karena kita hanya melihat satu bentuk. Pertama adalah prosesnya masih berada di bawah penyelidikan. Ya. Walaupun seorang ahli fraud examiner itu menemukan dua alat bukti yang cukup, ya, dua alat bukti yang cukup, maka tetap dia menggunakan frasa kata patut diduga. Bersalah atau tidaknya itu bergantung kepada pertimbangan putusan yang diambil oleh hakim. Karena sejatinya putusan itulah yang memberikan status terhadap seseorang bersalah atau tidak. Nah, pada saat seorang fraud examiner memiliki dua alat bukti atau 5 alat bukti sesuai dengan undang-undang, ya, sesuai dengan KUHP pasal 184 ayat 1 yang menyatakan bahwa tak adanya bukti itu meliputi bukti keterangan saksi, keterangan ahli, lalu surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan ahli itu berada pada level yang kedua dari sisi kompetensi bukti. Dari sisi kompetensi bukti itu ada dua. Namun pertimbangan ahli itu merupakan pertimbangan yang secara mandiri dan juga bisa dimasukkan sebagai pertimbangan daripada hakim itu sendiri. Ya. Bisa saja di dalam keputusan hakim nantinya keterangan ahli itu bukan merupakan alat bukti yang bukan merupakan keterangan bukti, keterangan ahli, bisa saja itu tidak dimasukkan ke dalam pertimbangan dalam tidak masuk dalam alat bukti, tetapi dimasukkan ke dalam pertimbangan menurut keyakinan hakim berdasarkan keterangan ahli itu sendiri. Ya. Oke, dalam keterangan dalam 5 alat bukti sebagai alat bukti yang sah dan setidak-tidaknya memenuhi 2 kriteria alat bukti yang sah, itu sudah cukup bagi kepolisian untuk menyatakan bahwasanya
seseorang itu bisa dijadikan sebagai berstatus tersangka. Sedangkan ahli di sini apa namanya, yang namanya fraud examiner itu sebatas kepada patut diduga. Istilah yang dipakai sebelum tersangka. Tersangka itu adalah frasa kata yang dimiliki oleh penegak hukum, ya, kepolisian dan juga terdakwa juga itu status hukum di proses pada saat penuntutan, ya. Baru bersalah atau terpidananya pada saat hakim telah memutuskan bahwasanya telah terjadi tindak pidana. Pelaku atau fraudsternya secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana, ya. Oke, itu adalah eksistensi dari fraud. Lalu menyusun tim pada saat kita mendapatkan penugasan, ya, adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah auditor, ya, mereview bukti dokumenter internal, ya, mengevaluasi tip atau keluhan, ada nggak keluhan-keluhan, gitu ya, menjadwal, menschedulkan adanya kerugian, mendaftarkan adanya suatu kerugian, dan memberikan bantuan di bidang teknis operasi perusahaan. Auditor ini perbedaannya, ya, perbedaan dari fraud teamnya. Nanti ada beberapa fraud team. Departemen keamanan, ini pihak-pihak yang bisa dilibatkan sebetulnya di dalam apa namanya, di dalam proses untuk menentukan adanya suatu fraud. Security departemen seringkali ditugaskan pada tahap investigasi pekerjaan lapangan, termasuk mewawancarai saksi luar dan memperoleh catatan publik dan dokumen lain dari pihak ketiga. Human Resources memastikan undang-undang yang mengatur hak-hak karyawan tidak dilanggar agar mengurangi kemungkinan tuntutan pemberhentian yang salah atau tindakan perdata lainnya. Manajemen representatif memberikan bantuan yang diperlukan. Outside konsultan dalam mungkin memiliki pengalaman yang kontak investigasi yang lebih besar orang dalam. Legal counsel memberikan arahan terkait dengan aspek hukumnya, ya. Bagian-bagian yang bisa bisa manfaatkan, gitu ya. Oke, lalu kita merujuk kepada karakteristik daripada fraud examiner atau pemeriksa kecurangan, ya. Karakteristiknya apa? Ciri-cirinya apa sih yang menjadi seorang fraud examiner, ya? Yang pertama, fraud examiner harus memiliki kemampuan yang unik. Selain memiliki keterampilan teknis, pemeriksa yang berhasil memiliki kemampuan untuk memperoleh fakta dari banyak saksi secara adil, tidak memihak, akurat, dan melaporkan hasilnya secara akurat. Ya, jadi kemampuan untuk meneliti secara akurat terhadap dokumen-dokumen yang ada, ya, kemampuan untuk menerjemahkan fakta-fakta hukum ke dalam fakta-fakta ke dalam menjadi suatu fakta hukum, lalu apa namanya, kemampuan melakukan suatu arahannya lebih kepada suatu negosiasi, ya,
tidak pada aspek interogasinya, ya. Untuk itu diperlukan apa namanya, kemampuan komunikasi yang secara baik untuk menjadi fraud examiner, ya. Lalu yang kedua, kemampuan untuk berurusan secara efektif dengan orang-orang yang sangat penting, ya. Efektif orang-orang yang sangat penting bagi pemeriksa fraud. Adanya kemampuan yang efektif, ya. Sehingga apa? Fokus relevan terhadap apa-apa yang diperbincangkan untuk mengarahkan kepada apanya, pokok penugasannya, ya. Lalu yang ketiga, kemampuan untuk menjalin hubungan baik dengan seluruh lapisan masyarakat hingga orang asing yang sangat penting, ya. Loh, karena tidak ada dua orang yang sama, pemeriksa fraud harus berkomunikasi dalam bahasa responden, bahasa yang sangat dikenal oleh bahasa yang apa namanya, respondennya. Artinya kita harus mengikuti bahasa dari apa namanya, misalkan suatu kelompok tertentu yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang apa namanya, keadaan atau peristiwa tersebut. Bisa saja dalam kelompok masyarakat yang masyarakat adat yang luas, jika itu berkaitan dengan suatu apa namanya, suatu tindakan fraud berkaitan dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan aspek adatnya. Lalu pemeriksa fraud harus memiliki kemampuan teknis, ya, untuk menarik suatu kesimpulan. Ya. Pemeriksa fraud harus dapat menyederhanakan konsep keuangan sehingga orang lain memahaminya. Ya, menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya mudah untuk dimengerti orang di luar dari orang profesi. Jadi kalau seorang akuntan publik yang tetap menggunakan bahasa-bahasa orang awam, ya, bahasa-bahasa yang dipakai oleh eh, klien, gitu ya, bahasa-bahasa yang dilakukan oleh orang yang akan kita wawancarai, ya, yang akan kita wawancarai. Oke. Lalu terminologi, bagaimana terminologi daripada fraud examination-nya? Tadi di awal sudah kita bicarakan yang terkait dengan predikasi, ya. Yang pertama, predikasi adalah suatu totalitas keadaan yang akan menyebabkan individu terlatih dan bijaksana untuk percaya fraud telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Dan ini predikasi ini adalah dasar dimulainya suatu pemeriksaan. Kita meyakini keadaan bahwasanya fraud itu sudah terjadi, telah terjadi, sedang terjadi, dan bahkan akan terjadi. Jadi kalau prosesnya telah berlangsung, ya akan terjadi. Oh, ini sebetulnya ini dan akan terjadi ini fungsinya adalah bagaimana pencegahan itu bisa kita lakukan semaksimal untuk mungkin untuk menurunkan potensi resiko fraud di masa yang akan datang. Lalu ya apa namanya, metodologi fraud examination, metodologinya yang kedua adalah fraud teori fraud atau pendekatan teori fraud, ya. Teori fraud dimulai dengan asumsi berdasarkan fakta yang diketahui. Pertama kali asumsi berarti menggunakan setidak-tidaknya menggunakan metode eh, apa namanya, induksi, menggunakan metode induksi. Pada awalnya asumsi mereka-reka
karena kita memiliki pengetahuan yang masih apa namanya minim, melihat memiliki pengetahuan yang secara sepintas terhadap fakta yang dia ketahui, ya. Maka dari itu adalah permainan pertamanya adalah asumsi, ya. Apa yang akan terjadi? Pokok masalahnya itu apa, gitu kan? Ini bisa bersumber dari apa namanya informasi yang bisa diperoleh dari uh, satu sisi, begitu ya, diperoleh dari biasanya orang yang merasa dirugikan atau entity yang merasa dirugikan. Itu asumsi awalnya seperti itu. Kemudian asumsi tersebut diuji untuk menentukan apakah dapat dibuktikan. Ya. Maka dari itu kita di dalam teori fraud di sini adalah yang pertama ada 3 langkah, 4 langkah di sini. Yang pertama adalah analisis data, ya. Untuk membuat yang kedua adalah membuat hipotesis. Analisis data yang tepat, membuat hipotesis, lalu menguji hipotesis, ya, lalu perbaiki dan ubah sesuai dengan banyaknya informasi yang tersedia setelah adanya suatu apa namanya hipotesis tersebut, ya. Nih langkah-langkahnya seperti itu. Berikutnya diagram alir proses pemeriksaan fraud, ya. Diagram alir ini kita akan saya bahas sedikit saja, ya. Dimulai dari introduction-nya terlebih dahulu, nanti kita akan melakukan pendalaman terkait dengan diagram alir proses pemeriksaan fraud ini, karena sesinya sudah terlalu panjang, lebih dari 1 jam kita memulai ini. Kita akhiri terlebih dahulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bisa membawa kemanfaatan dan bisa memberikan pencerahan kepada kita tentang apa namanya profesi fraud examiner atau penguji kecurangan, yaitu suatu profesi yang sangat mulia yang bisa diperoleh oleh tidak sebatas oleh orang yang berprofesi sebagai akuntan publik, tetapi ini adalah ditujukan kepada pihak umum, ya, yang ingin menjadikan profesi fraud examiner, pemeriksa kecurangan, sebagai profesi, sebagai sebuah profesi. Itu harapan kita, dan kita akhiri sampai di sini, dan kita masuk nantinya ke sesi kedua berkaitan dengan apa namanya bisa berkaitan dengan accounting konsep, bisa berkaitan dengan untuk yang sesi kedua ini berkaitan dengan apa namanya penugasan daripada tanggung jawab, ya, dan aktivitas di dalam suatu organisasi, terutama di dalam suatu organisasi perusahaan. Dan ini kita lakukan karena pembahasan berikutnya itu selalu berkaitan dengan entitas perusahaan, kaitannya dengan accounting konsep, kaitannya dengan kecurangan yang terjadi dalam laporan keuangan. Itu akan pembahasan
1 sampai dengan 4 nantinya. Kita akan melakukan pendalaman-pendalaman. Dan diagram dari alir proses pemeriksaan fraud di sini kita akan membahasnya secara lebih detail, eh, sehingga kita memberikan suatu pemahaman menyeluruh, ya. Setidak-tidaknya adalah di bagian awal dari apa namanya, transaksi maupun skema dari fraud, ya, sebagai fraud ex minor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.